slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Carlo Pernat soroti keputusan Ducati rekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2025. Pengamat MotoGP ternama, Carlo Pernat, kembali memberikan kritik terhadap keputusan Ducati yang mendatangkan Marc Marquez sebagai pembalap utama mereka untuk musim MotoGP 2025. Marquez, yang telah resmi bergabung dengan Ducati Lenovo Team, akan bertandem dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Italia tersebut. Langkah Ducati ini menuai kontroversi karena melibatkan persaingan sengit antara Marquez dengan dua pembalap muda berbakat, Enea Bastianini dan Jorge Martin. Marquez, yang memiliki 8 gelar juara dunia, berhasil mengungguli kedua rivalnya untuk mendapatkan kursi panas di Ducati. Keputusan ini membuat Enea Bastianini kehilangan tempatnya di tim pabrikan, sementara Jorge Martin, yang baru saja menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Racing, harus beralih ke Aprilia. Ducati memutuskan merekrut Marquez berdasarkan riwayat cemerlang sang pembalap. Meski telah berusia 31 tahun, Marquez membuktikan bahwa ia masih kompetitif di lintasan. Sepanjang musim 2024 bersama Gresini Racing, ia menggunakan motor Ducati versi lebih lawas tetapi berhasil meraih 10 podium, termasuk 3 kemenangan, yang membuatnya finish di peringkat ketiga. Klasemen akhir. Performa gemilang tersebut akhirnya mengantarkannya menjadi pilihan utama Ducati. Namun, Carlo Pernat, yang pernah menjadi manajer Valentino Rossi, menyayangkan keputusan Ducati. Menurutnya, langkah ini justru menghadirkan kerugian besar bagi tim Borgo Panigale. Ducati tidak hanya kehilangan dua talenta muda berbakat seperti Bastianini dan Martin, tetapi juga harus merelakan tim satelit andalan mereka, Pramac Racing, yang memutuskan bermitra dengan Yamaha mulai musim 2025. Dengan memilih Marquez, Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati, telah kehilangan pembalap muda yang ia kembangkan. Jorge Martin, pembalap nomor 1, kini pindah ke Aprilia. Enea Bastianini juga tersingkir, begitu pula Marco Bezzecchi, pembalap yang tumbuh bersama Ducati, ujar Pernat dalam wawancara. Pernat juga mengingatkan bahwa Marquez, meskipun berstatus juara dunia 8 kali, tidak lagi muda. Usianya yang menginjak 32 tahun pada musim 2025 dinilai akan menjadi tantangan tersendiri, baik bagi sang pembalap maupun tim. Ia bahkan memprediksi bahwa kehadiran Marquez dapat menimbulkan masalah internal di Ducati. Benar, mereka mendapatkan seorang juara dunia 8 kali, tetapi dia telah berusia 32 tahun. Saya yakin, tahun depan dia akan membawa beberapa masalah ke dalam tim, tambah Pernat. Selain itu, kehadiran Marquez di Ducati juga diduga melibatkan peran Dorna Sports, promotor MotoGP. Pernat meyakini bahwa Dorna menginginkan Marquez menggunakan WR-Pack Ducati demi mendongkrak popularitas MotoGP yang sempat menurun setelah pensiunnya Valentino Rossi. Dorna pasti menginginkan Marquez mengenakan seragam merah Ducati. Kehadirannya penting untuk menarik perhatian penggemar, terutama setelah era Rossi, jelas Pernat. Keputusan Ducati untuk mengurangi jumlah motor mereka di grid juga menjadi sorotan. Mulai musim 2025, Ducati hanya akan memiliki 6 motor di lintasan, turun dari 8 motor di musim sebelumnya. Hal ini dinilai akan memengaruhi kekuatan mereka secara keseluruhan, terutama dengan hilangnya tim satelit Pramac Racing. Kendati demikian, Pernat tetap mengakui bahwa keputusan ini sepenuhnya berada di tangan Ducati. Dengan hasil yang telah ia raih, Gigi Dall'Igna bebas melakukan apapun yang ia inginkan, tutup Pernat. Keputusan Ducati mendatangkan Marquez tanpa diragukan lagi akan membawa perubahan besar dalam persaingan MotoGP 2025. Meski menuai kritik, banyak pihak yang juga antusias melihat bagaimana kombinasi antara Marquez dan Ducati akan bersaing melawan para rival di musim depan. Marc Marquez tampil impresif di tes pramusim MotoGP Barcelona Catalunya, bos Ducati bangga sesuai apa yang diharapkan. Marc Marquez kembali mencuri perhatian dalam dunia MotoGP setelah berhasil tampil cepat dengan Desmos edisi GP25 pada tes pramusim di sirkuit Barcelona Catalunya. Penampilan pembalap Spanyol ini mendapat sorotan besar, mengingat musim 2025 akan menjadi debutnya bersama Ducati Lenovo Team.
Tidak hanya para penggemar yang antusias, bos Ducati, Claudio Domenicali, juga mengungkapkan rasa bangga atas performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Marquez dalam uji coba tersebut. Setelah memutuskan mempercepat hengkang dari Repsol Honda, di mana ia telah membangun karir gemilang selama lebih dari 1 dekade, Marquez bergabung dengan Ducati untuk menghadapi tantangan baru. Banyak pihak yang penasaran bagaimana sang juara dunia 8 kali ini akan menyesuaikan diri dengan motor Desmos Edisi, yang dikenal sangat kompetitif tetapi juga memiliki karakteristik unik yang berbeda dari motor Honda RC1 Trevi. Namun, pada tes pramusim di Barcelona, Marquez langsung membungkam keraguan. Ia menunjukkan adaptasi yang cepat dengan motor barunya. Selama tes, Marquez tidak hanya berhasil mencatatkan waktu yang konsisten, tetapi juga sempat menjadi yang tercepat di salah satu sesi. Kecepatan dan agresivitas khas Marquez tampak menyatu dengan kemampuan Desmos Edisi GP25, membuktikan bahwa kombinasi antara Marquez dan Ducati bisa menjadi ancaman serius bagi para rival di musim 2025. Claudio Domenicali, CEO Ducati, mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Marquez selama tes ini. Dalam sebuah wawancara, Domenicali menyatakan bahwa keputusan untuk merekrut Marquez adalah langkah besar bagi Ducati, dan tes ini membuktikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Kami selalu percaya pada kemampuan Mark, dan melihat bagaimana cepatnya dia beradaptasi dengan Desmos Edisi GP25 adalah hal yang luar biasa. Mark adalah seorang pembalap dengan talenta yang luar biasa, dan kami yakin dia akan membawa Ducati ke level yang lebih tinggi, ujar Domenicali. Domenicali juga menambahkan bahwa hasil tes ini adalah bukti nyata kerja keras tim Ducati yang terus mengembangkan Desmos Edisi agar tetap menjadi motor terbaik di grid MotoGP. Desmos Edisi GP25 dirancang untuk memberikan performa maksimal kepada pembalap kami, dan melihat Mark mampu memaksimalkan potensi motor ini dalam waktu singkat adalah sesuatu yang membanggakan. Tambahnya, selain penampilan gemilang Marquez, tes pramusim di Barcelona juga menjadi ajang evaluasi penting bagi Ducati untuk mendapatkan data dan umpan balik dari para pembalap mereka, termasuk Pecco Bagnaia. Bagnaia, juara dunia 2 kali dan rekan setim Marquez, juga menunjukkan performa solid selama tes ini. Dengan 2 pembalap hebat seperti Marquez dan Bagnaia, Ducati diyakini memiliki salah satu line-up pembalap terkuat dalam sejarah MotoGP. Namun, meski tampil menjanjikan, Marquez tetap merendah ketika ditanya tentang peluangnya di musim 2025. Saya merasa senang dengan hasil tes ini, tetapi ini baru permulaan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memahami Desmos Edisi sepenuhnya dan menemukan batas maksimalnya. Saya juga harus belajar dari Pecco, yang sudah sangat mengenal motor ini, kata Marquez. Ia juga menegaskan bahwa persaingan di MotoGP saat ini sangat ketat, sehingga tidak ada ruang untuk berpuas diri. MotoGP sekarang lebih kompetitif dari sebelumnya. Setiap pembalap dan tim memiliki kemampuan luar biasa, jadi kami harus bekerja keras di setiap balapan, tambahnya. Pengamat MotoGP menilai bahwa penampilan Marquez di tes pramusim ini adalah pertanda baik bagi Ducati. Sebagai pembalap dengan gaya balap agresif dan kemampuan membaca lintasan yang luar biasa, Marquez diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi tim Ducati tidak hanya dalam perebutan gelar, tetapi juga dalam pengembangan motor mereka. Sementara itu, rival-rival Ducati seperti Aprilia, Yamaha, dan KTM juga tidak tinggal diam. Tes pramusim di Barcelona menunjukkan bahwa para tim lain telah membuat kemajuan signifikan dengan motor mereka masing-masing. Hal ini menjanjikan musim MotoGP 2025 yang penuh persaingan ketat dan aksi menarik. Dengan hasil tes yang positif, Ducati kini bersiap menghadapi seri pembuka MotoGP 2025 dengan penuh percaya diri. Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, diprediksi akan memberikan warna baru dalam persaingan musim depan. Bagi penggemar MotoGP, debut Marquez bersama Ducati Lenovo Team tentu menjadi salah satu momen yang paling ditunggu. Bagi Claudio Domenicali dan seluruh tim Ducati, hasil tes ini adalah awal yang menjanjikan. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan menuju gelar juara dunia tidak akan mudah. Dengan kerja keras dan dedikasi, Ducati berharap bisa melanjutkan dominasinya di MotoGP, kini bersama Marc Marquez sebagai salah satu ujung tombak mereka. Livio Suppo,
ex-manajer tim MotoGP, ternama seperti Ducati Team, Repsol Honda, dan Suzuki X-Star, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya tentang masa depan Marc Marquez yang bergabung dengan Ducati Lenovo Team pada MotoGP 2025. Kehadiran Marquez di tim Ducati telah menciptakan spekulasi besar, mengingat reputasi keduanya yang sangat mentereng dalam dunia balap motor. Namun, meski yakin Marquez akan menjadi salah satu pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia, Suppo menyimpan keraguan apakah rider Spanyol ini akan mendominasi kejuaraan seperti masa keemasannya dahulu. Sebagai orang yang pernah membawa Marquez ke Repsol Honda pada 2013, Suppo tahu betul bakat dan mentalitas sang pembalap. Bersama-sama, mereka mencatatkan sejarah dengan memenangkan 4 gelar dunia MotoGP, yakni pada 2013, 2014, 2016, dan 2017. Setelah Suppo memutuskan untuk vakum dari MotoGP pada 2017, Marquez terus melanjutkan dominasinya, meskipun karirnya belakangan terganggu oleh cedera yang berkepanjangan. Kini, kombinasi antara Marquez, yang telah meraih 8 gelar dunia, dan Ducati, pabrikan yang tengah mendominasi MotoGP, dengan motor-motornya yang sangat kompetitif, dinilai banyak orang sebagai pasangan yang sempurna. Banyak pengamat yang percaya bahwa Marquez bisa kembali ke performa puncaknya seperti pada musim 2014 dan 2019. Pada musim-musim tersebut, Marquez tampil hampir tak terkalahkan, bahkan pada 2014 ia memenangi 10 seri pertama secara berturut-turut. Namun, Suppo tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan ini. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan pandangan realistis tentang peluang Marquez untuk mendominasi kejuaraan. Saya tidak yakin dia bakal membunuh kejuaraan ini seperti dulu. Contohnya seperti pada 2014, ketika dia memenangi 10 seri pertama. Tentu saja, Marquez akan menjadi salah satu unggulan utama, sama seperti tahun ini, di mana dia berhasil membuat perbedaan besar dibandingkan pembalap lain yang menggunakan motor GP23, ujar Suppo. Ia juga menyoroti perbedaan besar antara era MotoGP sekarang dengan masa lalu. Menurutnya, rivalitas di lintasan kini jauh lebih ketat dan merata. Salah satu alasan utamanya adalah keberadaan Pecco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, yang menjadi rekan setim Marquez di Ducati Lenovo Team. Suppo memperingatkan bahwa meskipun Marquez memiliki reputasi dan bakat luar biasa, ia akan menghadapi tantangan besar dari Bagnaia, yang terbukti menjadi salah satu pembalap paling konsisten dan berbahaya sepanjang musim ini. Dominasi dalam kejuaraan ini tak akan mudah. Kita berbicara tentang rider seperti Pecco, yang meskipun gagal menjadi juara dunia tahun ini, tetap mampu meraih 11 kemenangan. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, dan membuktikan bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid, ujar Suppo. Selain itu, Suppo juga menyoroti dinamika baru yang akan memengaruhi persaingan MotoGP pada 2025. Ducati, yang kehilangan pembalap tangguh seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini, kini hanya mengandalkan 6 motor di lintasan, turun dari 8 pada musim sebelumnya. Menurut Suppo, pengurangan jumlah motor ini akan berdampak pada peluang Ducati untuk mendominasi podium seperti sebelumnya. Di sisi lain, hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi tim-tim lain, seperti Aprilia, KTM, dan Yamaha, untuk masuk ke persaingan teratas. Bagi para penggemar MotoGP, ini akan menjadi musim yang sangat menarik. Kombinasi antara Marquez dan Ducati memang sangat menjanjikan, tetapi kita tak boleh melupakan para pembalap lain yang juga memiliki potensi besar untuk bersaing. Tim-tim seperti Aprilia dan KTM pasti akan membidik podium, terutama karena Ducati kini tidak lagi memiliki kekuatan sebanyak sebelumnya, tambah Suppo. Secara keseluruhan, Suppo mengakui bahwa kehadiran Marquez di Ducati akan menjadi daya tarik utama dalam MotoGP 2025. Namun, ia menegaskan bahwa era dominasi seperti yang pernah dialami Marquez di masa lalu mungkin sulit terulang karena persaingan yang semakin kompetitif. Menurutnya, kombinasi antara talenta Marquez, keunggulan teknis Ducati, dan tantangan dari rival-rival seperti Bagnaia akan menciptakan salah satu musim MotoGP paling seru dalam beberapa tahun. Terakhir, dengan perubahan besar ini, semua mata akan tertuju pada bagaimana Marquez menyesuaikan diri dengan motor baru, tim baru, dan rival yang semakin tangguh.
Satu hal yang pasti, kehadirannya di Ducati Lenovo Team akan menjadi babak baru yang menarik dalam sejarah MotoGP. Gigi Dall'Igna curiga, Marc Marquez bawa gaya balap khas Honda ke Ducati, dan sukses tercepat keempat di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 menyisakan banyak cerita menarik. Salah satunya adalah performa luar biasa Marc Marquez yang berhasil finish di posisi keempat tercepat, hanya di belakang pembalap-pembalap papan atas lainnya seperti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan adiknya sendiri, Alex Marquez. Meski baru pertama kali mencoba Desmos edisi GP25 secara resmi, Marquez menunjukkan adaptasi yang sangat cepat dan gaya balap yang efektif. Keberhasilan Marquez ini menarik perhatian Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, yang memuji tetapi juga mencurigai bagaimana Marquez membawa warisan gaya balap khas Honda ke Ducati, sebuah kombinasi yang tampaknya bekerja sangat baik dengan Desmos edisi GP25. Marc Marquez memulai tes dengan harapan besar dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Dalam waktu yang singkat, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami karakteristik motor, dan mencatat waktu kompetitif. GP25 memiliki banyak keunggulan, tetapi gaya balap Marc yang sangat agresif, dan presisi jelas memainkan peran besar. Dia mampu mengekstraksi potensi motor ini dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan pembalap lainnya, ujar Dall'Igna dalam wawancara pasca tes. Dall'Igna juga menyoroti bagaimana Marquez membawa kebiasaan dan teknik balapnya dari Honda RC Tuan Trevi, yang dikenal sebagai salah satu motor paling sulit dikendarai di grid. Saya melihat dia masih menggunakan teknik pengereman keras khas Honda, lalu memanfaatkan stabilitas GP25 untuk melibas tikungan dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga pembelajar yang luar biasa, tambahnya. Marquez berhasil mencatatkan waktu hanya terpaut beberapa milidetik dari Francesco Bagnaia, meski ini baru tes resmi pertamanya dengan GP25. Desmos edisi GP25 dikenal sebagai motor dengan pengembangan teknologi tinggi, termasuk peningkatan pada aerodinamika, stabilitas pengereman, dan akselerasi. Namun, keberhasilan Marquez dalam menjinakkan motor ini tidak lepas dari pengalamannya selama bertahun-tahun di Honda. Marquez sendiri mengakui bahwa gaya balapnya masih dipengaruhi oleh pengalamannya bersama RC Tuan Trevi. Setiap pembalap membawa sesuatu dari masa lalunya. Saya mencoba menggabungkan gaya lama saya dengan kelebihan motor ini, dan sejauh ini hasilnya sangat positif, ungkap Marquez. Dall'Igna menegaskan bahwa tim Ducati kini berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi Marquez. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan pengembangan motor yang konsisten, Dall'Igna percaya Ducati memiliki peluang besar untuk mempertahankan dominasi mereka di MotoGP. Kami tahu Marc adalah pembalap yang istimewa. Dia membawa pengalaman berbeda dari Honda, dan itu memberikan dimensi baru bagi tim kami. Namun, kami juga harus memastikan bahwa motornya terus berkembang sesuai dengan kebutuhannya, kata Dall'Igna. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain, 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing dengan Desmos edisi GP24. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, dengan YZR M1 2025. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dengan Desmos edisi GP25. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo dengan Desmos edisi GP25. Dengan hasil ini, Ducati Lenovo Team dan Marc Marquez menjadi pusat perhatian menjelang musim MotoGP 2025. Marquez diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk pengembangan lebih lanjut GP25, sementara para rival seperti Yamaha dan Honda pasti akan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Tes berikutnya di Sepang akan menjadi kesempatan bagi Marquez untuk mengasah lebih jauh adaptasinya dengan GP25 dan membuktikan bahwa kombinasi Ducati Marquez adalah ancaman serius di musim 2025. Apapun hasilnya, kehadiran Marc Marquez di Ducati sudah membangkitkan harapan besar sekaligus rasa penasaran di dunia MotoGP.
Bos Honda tak percaya, Marc Marquez sukses jinakan Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona Catalunya pada 19 November 2024 kemarin menjadi momen bersejarah bagi Marc Marquez. Juara dunia 8 kali tersebut memulai debutnya sebagai pembalap resmi Ducati Lenovo Team dengan performa luar biasa, mengakhiri sesi tes di posisi keempat tercepat. Penampilan impresif ini menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki kemampuan di level tertinggi MotoGP, bahkan setelah satu musim yang penuh tantangan bersama Gresini Racing. Keberhasilan Marquez menguasai Desmosedici GP25 ini ternyata mengejutkan banyak pihak, termasuk bos Honda Racing Corporation, HRC, Tetsuhiro Kuwata. Sang bos, yang sebelumnya menyaksikan Marquez sebagai ikon Honda selama bertahun-tahun, mengaku kaget dengan kecepatan adaptasi Marquez di atas motor Ducati terbaru tersebut. Marquez memulai tes dengan ekspektasi tinggi, terutama karena GP25 dirancang dengan sejumlah pembaruan teknis yang signifikan dibandingkan pendahulunya. Meski tekanan tinggi di tim pabrikan Ducati tak bisa dihindari, Marquez berhasil tampil kompetitif sejak awal sesi. Motor ini sangat stabil, terutama saat pengereman dan melibas tikungan cepat. Akselerasinya juga sangat halus, membuat saya merasa lebih percaya diri. Ini adalah motor yang luar biasa, kata Marquez usai tes. Marquez juga mengakui bahwa keputusannya pindah ke Ducati adalah langkah yang tepat. Saya merasa lebih tenang sekarang. Tim bekerja dengan sangat profesional, dan hasil ini memberikan motivasi besar untuk musim depan, tambahnya. Tetsuhiro Kuwata, yang memimpin proyek Honda selama era keemasan Marquez, mengaku kaget melihat performa mantan pembalap andalannya tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media Jepang, Kuwata mengatakan, "Kami tahu Marc adalah pembalap luar biasa, tetapi kami tidak menyangka dia akan secepat itu dengan Ducati. Hasil ini menunjukkan betapa kuatnya dia, bahkan setelah meninggalkan kami." Pernyataan Kuwata ini mencerminkan perasaan campur aduk di kubu Honda, yang masih berjuang untuk menemukan performa terbaik mereka setelah kepergian Marquez. Meskipun Honda berusaha meningkatkan motor RC Tuan Trevi untuk musim 2025, hasil tes di Barcelona menunjukkan bahwa mereka masih tertinggal jauh dari Ducati dan Yamaha. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing dengan Desmosedici GP24. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dengan YZR M1 2025. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dengan Desmosedici GP25. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo dengan Desmosedici GP25. Desmosedici GP25 yang digunakan Marquez dirancang dengan peningkatan besar pada aerodinamika, stabilitas pengereman, dan akselerasi. Ducati juga memastikan bahwa motor ini dapat beradaptasi dengan berbagai gaya balap, termasuk gaya agresif khas Marquez. Keberhasilan Marquez mencatatkan waktu yang kompetitif di Barcelona menunjukkan bahwa Ducati telah berhasil menciptakan motor yang tidak hanya cepat, tetapi juga ramah bagi pembalap. Tes ini menjadi langkah awal yang menjanjikan bagi Ducati dan Marc Marquez. Dengan hasil yang mengesankan, banyak yang memprediksi bahwa Marquez akan kembali menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia. Honda, di sisi lain, menghadapi tekanan besar untuk meningkatkan performa motor mereka. Kehilangan Marquez ke Ducati bukan hanya kehilangan pembalap, tetapi juga kehilangan sosok yang membawa kepercayaan diri bagi tim. Tes berikutnya di Malaysia akan menjadi ajang penting untuk melihat apakah Marquez bisa terus membangun momentumnya dan apakah Honda mampu mempersempit jarak dengan para rivalnya. Musim MotoGP 2025 pun dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah.